Tuduhan ini datang dari Kementerian BUMN yang mencurigai data keuangan. Nggak mencerminkan pergerakan harga saham yang ada ke depan. Laporan keuangan itu mencerminkan pergerakan yang sudah terjadi karena setelah 3 bulan kemudian baru harganya keluar. Laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi real. Pasalnya, di laporan keuangan masih menyebutkan kondisi mereka selalu untung. Tahukah kalian, dalam menganalisis laporan keuangan, salah satu teknik yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan dan kemampuan keuangan daerah. Adapun bentuk-bentuk analisis aset, yang pertama, analisis pertumbuhan, yang kedua, analisis proporsi, yang ketiga, analisis modal kerja, dan yang keempat, analisis rasio. Analisis rasio ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio solvabilitas, dan yang ketiga, yaitu rasio leverage. Yuk simak pembahasan berikutnya. 1. Analisis pertumbuhan aset. Tujuan dilakukannya perbandingan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca adalah untuk mengetahui persentase perubahan posisi aset pemerintah daerah selama 2 periode berurutan. Rumusnya, pertumbuhan aset sama dengan nilai aset tahun ke N kurang nilai aset tahun ke N kurang 1 dibagi nilai aset tahun ke N kurang 1 dikali 100%. 2. Analisis proporsi. Analisis proporsi bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih komprehensif, yaitu apakah kelompok aset tertentu nilainya terlalu besar atau terlalu kecil dari nilai yang wajar. Rumusnya, proporsi nilai tiap elemen aset sama dengan nilai tiap elemen aset dibagi total aset dikali 100%. 3. Analisis modal kerja. Analisis modal kerja ini bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian, tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, serta menggunakan dana cadangan ataupun penggunaan pos pembiayaan lainnya. Rumusnya, modal kerja sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar. 4. Analisis rasio. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, analisis rasio ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. 1. Rasio lancar, yaitu rasio yang menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Rumusnya, aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. 2. Rasio cepat, yaitu rasio lancar yang memperhitungkan persediaan sebagai pengurang. Rumusnya, kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. 3. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Rumusnya, kas ditambah efek dibagi utang lancar dikali 100%. 4. Rasio modal kerja terhadap total aset, yaitu rasio untuk mengukur likuiditas dari total aset dengan posisi modal kerjaan itu. Rumusnya, aset lancar ditambah utang lancar dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua, rasio solvabilitas.
Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rumusnya, total aset dibagi total hutang dikali 100%. Yang ketiga, rasio leverage atau rasio utang. Rasio utang ini terbagi lagi menjadi dua. Satu, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rumusnya, total utang dibagi jumlah ekuitas dana dikali 100%. Kedua, rasio utang terhadap aset modal. Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Rumusnya, total utang dibagi total aset modal dikali 100%. Selanjutnya ada analisis kewajiban. Analisis kewajiban terdiri dari beberapa bentuk analisis. Yang pertama ada analisis pertumbuhan utang. Analisis pertumbuhan utang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan utang pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Adapun rumus dari pertumbuhan utang adalah sebagai berikut. Yang kedua, analisis rasio utang per kapita. Analisis rasio utang per kapita memberikan informasi mengenai beban utang setiap masyarakat yang menjadi penduduk pemerintah daerah setempat. Adapun rumus rasio utang per kapita adalah sebagai berikut. Yang ketiga ada analisis rasio utang terhadap ekuitas. Bermanfaat untuk memberikan indikasi berapa bagian dari ekuitas dana yang diperlukan untuk mendanai utang. Berikut rumus dari rasio utang terhadap ekuitas. Yang keempat ada rasio utang terhadap aset modal. Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Berikut rumus dari rasio utang terhadap aset modal. Yang kelima ada analisis rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah atau yang disingkat dengan PAD. Rasio bunga pinjaman terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar bunga utang jangka panjang dengan pendapatan asli daerah. Lalu yang keenam ada analisis rasio utang terhadap PDRB. Manfaat rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menanggung beban utang dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki daerah. Berikut rumus rasio utang terhadap PDRB. Yang ketujuh, analisis rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan pajak yang diterima. Berikut rumus rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah. Yang kedelapan, analisis rasio utang terhadap pendapatan asli daerah. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan PAD. Berikut rumus rasio utang terhadap PAD. Lalu yang terakhir, analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Analisis rasio utang terhadap total pendapatan daerah merupakan perbandingan antara total utang dengan total pendapatan daerah. Berikut rumus rasio utang terhadap total pendapatan daerah. Berikutnya ada analisis ekuitas dana. Terdapat beberapa bentuk analisis ekuitas dana. Yang pertama, analisis pertumbuhan ekuitas dana. Yang kedua, analisis rasio utang terhadap ekuitas dana. Yang ketiga, analisis struktur ekuitas dana. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak pembahasan berikut. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk analisis ekuitas dana. Yang pertama ada analisis pertumbuhan ekuitas dana.
Semakin tinggi nilai analisis pertumbuhan ini, maka semakin tinggi nilai bersih kekayaan pemerintah daerah. Adapun rumus dari pertumbuhan ekuitas dana itu sendiri adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas dana. Bermanfaat untuk memberikan indikasi berapa bagian dari ekuitas dana yang diperlukan untuk mendanai utang. Berikut rumus rasio utang terhadap ekuitas. Yang ketiga, analisis struktur ekuitas dana. Analisis struktur ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui proporsi dari utang terhadap ekuitas dana. Struktur ekuitas dana yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antara sumber pembiayaan eksternal dengan pembiayaan internal. Informasi komposisi ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui orientasi alokasi dana pemerintah daerah, yaitu seberapa besar dana yang ditanamkan untuk operasional rutin dan seberapa dalam bentuk investasi. Rasio kemampuan daerah. Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah. Yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah. Yang kedua, rasio efektivitas pendapatan asli daerah atau yang disingkat dengan PAD. Yang ketiga, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Yang keempat, rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Yuk simak lebih lanjut pembahasannya. Pertama, rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatannya tanpa bergantung pada dana eksternal, terutama pada pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Begitupun sebaliknya. Rasio ini dapat dihitung dengan pendapatan asli daerah dikali 100% dibagi bantuan pusat dari pinjaman. Nah, adapun contoh dari rasio ini adalah sebagai tabel berikut ini. Pada tabel ini, diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten XXX dalam 5 tahun terakhir yaitu 2008 sampai 2012 mengalami 2 kali kenaikan, yaitu pada tahun 2008 sampai 2009 sebesar 0,084%, 2010 sampai 2011 sebesar 1,32% dan mengalami 2 kali penurunan, yaitu 2009 sampai 2010 sebesar 0,38% dan tahun 2011 sampai 2012 sebesar 7,43%. Jadi, rasio kemandirian bisa dikatakan baik karena pada tahun 2012 mengalami penurunan tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal. Kedua, rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun cara menghitung rasio efektivitas pemerintah yaitu dengan realisasi penerimaan PAD dikali 100% dibagi target penerimaan PAD. Contoh dari rasio ini yaitu pada gambar berikut ini. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemerintah Kabupaten XXX dalam 2010 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2008 sampai 2009 sebesar 11,97% dan 2009 sampai 2010 sebesar 16,04% dan 2010 sampai 2011 sebesar 9,35%. Sedangkan pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan sebesar 2,01%. Jadi, bisa dikatakan rasio efektivitas terus mengalami peningkatan, yang artinya ini menggambarkan semakin baik kemampuan pemerintah daerah. Ketiga,
rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode. Dengan melihat pertumbuhan PAD, potensi daerah yang perlu diperhatikan dapat dievaluasi. Semakin tinggi pertumbuhan PAD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan tiap periode. Adapun cara untuk menghitung rasio ini yaitu dengan PAD T1 dikurang PAD T0 dibagi PAD T0. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel ini hanya ada satu periode dalam 5 tahun terakhir, yakni 2008 sampai 2012, di mana rasio pertumbuhan pemerintah Kabupaten XXX naik, yaitu dari 2009 sampai 2010 sebesar 10,64%, naik sebesar 44,96% pada tahun 2010 sampai 2011. Sedangkan pada yang lainnya terus saja mengalami penurunan. Pada 2008 sampai 2009 sebesar 13,99%, menjadi turun pada tahun 2009 sampai 2010 menjadi 10,64%. Lalu terjadi penurunan lagi pada tahun 2011 sampai 2012 sebesar 36,78%. Jadi, bisa dikatakan terjadi peningkatan dan penurunan di rasio pertumbuhan. Tapi, jika dibandingkan dengan tahun pertama, rasio pertumbuhan jadi lebih baik. Keempat, rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi untuk penilaian yang lebih baik. Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kinerja pemerintah daerah dianggap efisien jika rasio di bawah 1 atau 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kemampuan daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dibagi realisasi penerimaan PAD. Adapun contoh untuk rasio efisiensi PAD ini yakni pada tabel berikut ini. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD pemerintah Kabupaten XXX dalam 5 tahun terakhir, yakni 2010 sampai 2012, terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2008 sampai 2009 sebesar 0,15% dan 2009 sampai 2010 sebesar 2,63% dan 2010 sampai 2011 sebesar 6,65% serta 2011 sampai 2012 sebesar 0,8%, yang artinya itu menggambarkan tingkat efisiensi semakin baik.